Cara mengukur tingkat kekayaan seseorang. Ternyata, tingkat kekayaan seseorang tidak hanya ditentukan oleh jumlah penghasilan dia. Misalnya, tiap bulan terima berapa gitu. Bukan hanya itu. Ada hal yang lain yang menentukan tingkat kekayaan seseorang. Ya, di video kali ini kita akan belajar. Ya, kita akan hitung ya. Kita akan ukur tingkat kekayaan seseorang. Dan ini nanti bisa Anda aplikasikan ke dalam diri Anda ya. Anda bisa hitung ya, kondisi finansial Anda seperti apa. Ya, seberapa kaya sih Anda? Ya, nanti Anda bisa hitung sendiri. Nah, saya akan kasih contoh ya. Kita studi kasus supaya Anda lebih mudah pahamnya. Ya, misalnya nih ada dua orang yang bernama Pak Andi dan Pak Joko. Ya, misalnya nih, ada yang namanya Pak Andi. Ya, ada yang namanya Pak Andi. Nah, kita lihat ya, penghasilannya dia berapa? Ya, misalnya dia punya penghasilan 250 juta setahun. Ya, 250 juta setahun. Ya, lumayan, betul nggak ya? 250 juta per tahun. Jadi ini penghasilan tahunannya 250 juta. Pengeluarannya berapa? Pengeluarannya ternyata 200 juta. Ya, oke. Kemudian lihat berapa nilai aset yang dia miliki. Oke ya, aset yang dia miliki misalnya ya, dia punya asetnya senilai 300 juta. Ya, asetnya senilai 300 juta. Ternyata Pak Andi ini suka ngutang juga ya. Dia punya hutang 250 juta. Ya. Kemudian passive income nol, dia nggak punya passive income. Nah, oke ya. Ini Pak Andi ya, ini Pak Andi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kondisi Pak Joko ya. Kita lihat Pak Joko misalnya ya. Kita lihat Pak Joko. Nah, dia penghasilannya berapa? Dia penghasilannya nggak sebesar Pak Andi. Dia penghasilannya hanya separohnya. Misalnya 125 juta ya. Setahun hanya 125 juta. Pengeluarannya ini dia bisa hidup sederhana Pak Joko. Ya, pengeluarannya hanya 50 juta setahunnya. Oke. Kemudian dia punya aset berapa? Ya, dia punya aset 150 juta misalnya. Oke, dia punya aset 150 juta. Kemudian dia punya hutang 25 juta. Passive income ternyata dia punya, ya walaupun sedikit tapi dia punya. Ya, dia punya passive income 5 juta setahun. Oke. Nah, jadi mana yang lebih kaya? Oke, kita akan hitung ya. Kita akan hitung dari dua orang ini siapa yang lebih kaya, ya. Siapa yang lebih kaya? Cara menghitungnya gimana? Ya. Cara menghitungnya. Jadi ada rumusnya, ya. Jadi ada rumus tingkat kekayaan seseorang. Ya. Ini ada rumusnya. Rumusnya apa? Ya, rumusnya ini. Aset ya, dikurangi hutang dibagi pengeluaran dikurangi
passive income. Nah, ini adalah rumus ya tingkat kekayaan seseorang. Nah, mari kita hitung ya contoh ini Pak Andi dan Pak Joko ya seperti apa. Nah, kita lihat Pak Andi ya, Pak Andi kita lihat tingkat kekayaannya seberapa. Oke, kita tingkat kekayaan ya Pak Andi ya, tingkat kekayaannya Pak Andi. Aset dia berapa? Aset dia 300 juta. Oke. 300 juta dikurangi hutangnya 250 juta. Dibagi pengeluaran dia 200 juta. Dikurangi passive income 0. Jadi berapa? 300 kurangi 250 ya ini ada 50. Ya, 50 juta ya ini dibagi 200 juta sama dengan berapa? 0,25 tahun. 0,25 tahun. Jadi satuannya tingkat kekayaannya adalah tahun. Artinya begini, kalau Pak Andi ini kehilangan pekerjaannya misalnya, kehilangan aktif income-nya, dia hanya bisa bertahan hidup 1/4 tahun atau 3 bulan saja. Bisa mengerti? Ya, itu tingkat kekayaannya Pak Andi. Kita hitung sekarang Pak Joko. Ya, tingkat kekayaannya Pak Joko. Nah, Pak Joko berapa ini? Asetnya dia 150 dikurangi hutang dia 25 dibagi pengeluaran dia 50 dikurangi dia punya passive income 5 juta. Jadinya berapa ini? 150 kurangi 25 125 juta dibagi 45 juta. Sama dengan 2,7 tahun. Nah, sekarang Anda bisa lihat bedanya ya. Bedanya antara Pak Andi dan Pak Joko. Kalau kita lihat dari penghasilannya, Pak Andi jauh lebih keren, jauh lebih banyak, betul nggak? 250 juta setahun. Pak Joko cuma separohnya 125 juta. Tetapi ketika kita hitung menggunakan rumus ini, ya menggunakan rumus tingkat kekayaan, Pak Andi ketika kehilangan aktif income-nya hanya bisa bertahan 3 bulan saja, ya. Tetapi Pak Joko ketika kehilangan aktif income-nya, dia masih bisa bertahan 2,7 tahun. Lebih kaya yang mana? Nah, ya, sekarang Anda bisa lihat bedanya. Bukan sekedar Anda punya penghasilan berapa, tapi bagaimana Anda mengelola penghasilan Anda. Bagaimana gaya hidup Anda. Bagaimana pengeluaran Anda. Anda masih punya sisa nggak untuk ditabung dan diinvestasikan? Nah, itu penting. Ya, itu penting. Makanya di sini, kelihatannya Pak Joko penghasilan lebih kecil, tapi dia bisa bertahan lebih lama. Karena gaya hidup sederhana, sehingga dia bisa saving lebih banyak, ya bisa berinvestasi lebih banyak. Yes. Ya, dan orang-orang seperti Pak Andi ini bukan hanya sekedar cerita karangan. Di luar sana banyak sekali orang yang seperti ini. Ya, saya pernah baca ya di media ya, ada di bulan Maret yang lalu kalau nggak salah ya, mulai pandemi itu ya, kemudian dia dirumahkan, penghasilan 80 juta, dia kehilangan pekerjaannya, kebayang nggak? Wow, langsung rumah tangganya berantakan. Kenapa? Gaya hidupnya tinggi. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apa. Wah, banyak sekali. Begitu penghasilan stop, aktif income stop. Padahal pengeluaran masih ada terus. Terus gimana? Nah itu. Ya. Jadi, terus gimana dong Pak? Solusinya gimana kalau kayak gini, kayak Pak Andi ini? Oke. Ya. Jadi, kalau saran saya, Anda jangan hanya punya satu sumber income saja. Ya, Anda perlu mengelola keuangan Anda, ya jangan
ya pengeluaran dan pemasukan sama gitu, nggak ada yang disisakan, jangan. Ya, Anda perlu saving, Anda perlu berinvestasi, gitu kan. Dan Anda juga perlu punya penghasilan di luar penghasilan utama Anda. Ya, penghasilan tambahan. Ya, sumber income kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangan hanya andalkan satu sumber income saja. Karena bisa sewaktu-waktu Anda kehilangan sumber income itu. Ya, gara-gara corona, ya, waduh, berapa juta orang yang kehilangan pekerjaannya. Berapa juta orang yang akhirnya, waduh, yang dulu sudah nyaman bekerja di kantor, gajinya besar gitu kan, ya, mungkin bisnisnya lancar, begitu terkena pandemi COVID-19, selesai. Ya, dan sampai sekarang belum bisa pulih gitu kan. Dan kita nggak tahu ke depan kita juga bisa terkena resesi. Kita terancam karena ini pertumbuhannya sudah minus gitu kan. Kalau nggak hati-hati ya di kuartal ketiga nanti kalau masih minus juga bisa masuk resesi. Singapura sudah resesi, Filipina sudah resesi, Inggris baru mengumumkan bahwa mereka resesi. Jadi artinya apa? Anda perlu punya sumber income yang lain. Jangan hanya andalkan satu sumber income saja. Ya. Apa yang bisa Anda lakukan? Ya, salah satunya peluang yang bisa Anda lakukan adalah 3i Network. Yes, ini peluang luar biasa. Anda nggak perlu tinggalkan rumah Anda. Ya, Anda bisa kerjakan bisnis ini dari mana saja. Betul tidak? Dari rumah Anda yang penting ada koneksi internet, ya. Ini Anda bisa jalankan. Simple banget. Anda luangkan waktu sehari 20 menit aja, Anda bisa jalankan bisnis ini simple banget. Ini kerjasama dengan tim Anda. Ya, Anda di sini diajak berinvestasi, diajak untuk berasuransi, memiliki proteksi diri, dan punya potensi income yang luar biasa. Mulai dari jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta tiap bulan. Yes, jadi kalau Anda pengen memperbaiki kondisi finansial Anda, kalau Anda sudah hitung-hitung nih, ya, Anda coba ya, praktekin ya, coret di kertas, Anda hitung penghasilan Anda setahun kira-kira berapa. Pengeluaran Anda setahun kira-kira berapa. Aset Anda total nilainya berapa. Anda punya hutang nggak? Berapa hutang Anda? Anda punya passive income nggak? Coba dihitung. Masukkan rumus ini. Ya, masukkan rumus ini. Coba saya pengen tahu berapa lama Anda bisa bertahan. Ya, silakan tulis di kolom komentar kalau Anda sudah hitung. Coba saya pengen tahu Anda bisa bertahan berapa lama. Ya, mungkin ada yang 5 bulan, 8 bulan, 1 tahun, 2 tahun, it's okay. Ya, silakan tulis di kolom komentar. Oke ya, jadi saya yakin apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Anda bisa mengkoreksi diri Anda. Dan kalau Anda ada seperti posisinya Pak Andi ini, yes, jangan tinggal diam, jangan merasa nyaman. Karena ya sewaktu-waktu kita nggak pernah tahu gitu kan apa yang terjadi. Jadi Anda perlu backup, ya, Anda perlu backup penghasilan. Dan 3i Network ini bisa Anda andalkan. Ya, buktinya sudah banyak. Anda pelajari lagi, ya Anda boleh bertanya dengan orang yang membagikan video ini, atau Anda boleh tulis komentar di bawah, ya, Anda pengen info lebih lanjut, ya, atau Anda bisa hubungi saya. Oke, yes, pasti bermanfaat. Silahkan share kepada tim Anda. Kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya juga.